Jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita kembali lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami boleh ada sampai saat ini. Saat ini kembali lagi Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab memberi judul Berpegang Teguh pada Pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan kita di saat ini yaitu jadikanlah pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa hal yang hendak disampaikan bagi saudara dan saya, yaitu yang pertama, janji Tuhan ya dan amin. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi pada kenyataannya di zaman yang sukar ini masih banyak anak-anak Tuhan yang katanya percaya kepada Tuhan, percaya pada janji-janji Tuhan, tetapi masih khawatir akan perjalanan hidup ini. Bagaimana hari ini, bagaimana esok dan seterusnya. Apalagi tantangan dampak dari COVID-19 ini mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan, termasuk di dalamnya hal keuangan. Seringkali kita mendengar firman ini, seringkali kita mendengar perkataan ini bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tetapi masih banyak juga anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekhawatiran, akhirnya stres dan tidak punya pengharapan. Kita harus mengingat bahwa janji Tuhan tidak pernah ia ingkari. Tuhan selalu menepati janjinya dan itu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya Tuhan, bukan tepat pada waktunya kita manusia. Itu pun kalau kita lihat, ini juga dapat kita lihat di ayat 13, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, dan benar Tuhan menepati janjinya kepada Abraham untuk memberikan keturunan. Ini mau mengingatkan kita sekali lagi bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak seperti manusia yang hari ini bilang ya, besok bisa berubah karena keadaan, situasi, kondisi. Tetapi janji Tuhan dari dahulu, sekarang dan seterusnya tidak pernah berubah. Mungkin dulu seperti misalnya janji manusia waktu pacaran, janji manis apalagi, lautan ku seberangi, gunung kudaki, tapi waktu menikah, jangankan gunung, antar istri pi pasar saja susahnya minta ampun dan sebagainya. Itulah realita, kenyataan. Tetapi janji Tuhan tidak seperti itu. Dia katakan ya dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi mengingatkan kita bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu, kita tetap percaya pada setiap janji Tuhan. Yang kedua,
yang hendak disampaikan kepada kita sekalian bahwa kita harus tetap ada dalam pengharapan. Ada dalam pengharapan berarti kita harus tetap optimis. Tetap optimis dalam menjalani hidup ini. Jangan belum menjalaninya sudah pikir deh susah dulu. Sehingga pada akhirnya sukacita, damai sejahtera itu hilang dari kehidupan kita. Oleh karena kita tidak optimis dalam menjalani hidup ini. Tetapi juga firman Tuhan katakan, ora et labora, berdoa dan bekerja. Berarti kita sambil menanti atau berharap pada janji Tuhan, kita pun juga harus berusaha bekerja sehingga kehidupan kita ada dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, hidup dalam pengharapan atau bagian kedua mengingatkan saudara dan saya bahwa tetap ada dalam pengharapan. Berarti ya kita harus tetap semangat menjalani hidup ini. Sekalipun kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID, kita masih hidup berdampingan dengan COVID-19. Tapi jangan menyerah. Tetap semangat menjalani hidup. Karena apa? Karena kita berharap bahwa Tuhan pasti mengenapi janjinya tepat pada waktunya Tuhan. Seperti ada kata lagu bilang, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sahabat Klavos, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan tepat waktunya Tuhan. Dan yang ketiga, lewat firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa kita juga dalam menanti janji Tuhan kita harus sabar. Sabar menantikan janji Tuhan. Karena terkadang kita manusia tidak sabar menantikan janji Tuhan. Sehingga yang ada kita bersungguh, Tuhan, kapan corona ini berakhir? Kapan ini dan itu? Sehingga pada akhirnya kita bersungguh dan tidak mengucap syukur. Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan kita, doa kita bukan saja di hari ini. Mungkin butuh proses. Besok, seterusnya, dan seterusnya. Yang dimintakan kepada kita bahwa kita harus tetap sabar menantikan janji Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, bukan kita. Mungkin kita tahu besok itu yang terbaik, tapi bagi Tuhan belum tentu. Oleh karena itu, tetaplah sabar menantikan janji Tuhan. Sebab Tuhan tahu dan Dia berikan itu tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Oleh karena itu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, jadikanlah pengharapanmu suatu milik yang pasti. Kita hidup dalam pengharapan, sabar menantikan janji Tuhan. Sebab kita tahu janji Tuhan ya dan amin. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan di saat ini mengingatkan kami untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan ya dan amin. Sehingga kami harus sabar menanti janji Tuhan. Biarlah firman ini terus mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah mengingkar janji. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman ini dapat menjadi berkat bagi kami di hari ini dan seterusnya. Diberkatilah semua kami Tuhan dalam setiap usaha kerja kami. Dalam pergumulan-pergumulan kami, kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Bapa kami di surga, kami pun berdoa bagi semua kru Klavos Sukacita, Tuhan berkati. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani, menyampaikan firman, Tuhan terus beri hikmat agar lewat pemberitaan Klavos Sukacita ini nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Bapa kami yang di surga, pemerintah, bahkan juga pemimpin-pemimpin yang ada, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan. Baik pemerintah, baik gereja, kiranya mereka ada dalam hikmat yang berasal daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, biarlah di sepanjang hari ini kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Para medis, dokter, suster, mantri, TNI, Polri sebagai garda depan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Kiranya mereka aman dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.